Pemirsa, tersangka pembunuhan berencana Putri Chandrawati masih diperiksa di Barreskrim Polri. Kali kedua Putri diperiksa sebagai tersangka dan sedang dikonfrontir dengan tersangka lainnya. Kedatangan Putri Chandrawati tidak terlihat di Barreskrim Polri Jakarta, namun kuasa hukumnya Arman Hanis yang tiba sekitar pukul 10 pagi tadi memastikan bahwa kliennya sudah lebih dulu tiba di gedung Barreskrim Mabes Polri. Hari ini Putri akan dikonfrontir atau dipertemukan dengan 3 tersangka lain dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Di antaranya dengan asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, serta Barada Richard Eliezer, serta 1 asisten rumah tangga bernama Susi. Penyidik sedang menguji kebenaran atau mencocokkan keterangan dari para tersangka dan juga saksi, terutama terkait dugaan pelecehan yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang disebut menjadi motif pembunuhan berencana oleh Ferdi Sambo. Dan kini kita akan bergabung bersama rekan Rizka Dior di Gedung Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Rizka, selamat malam. Seperti apa perkembangan terkini pemeriksaan Putri Chandrawati di sana? Ya, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Suasana saat ini di Gedung Barreskrim Mabes Polri masih sama sejak pagi hari tadi, di mana kurang lebih pemeriksaan terkait tersangka Putri Chandrawati dalam kasus kematian Brigadir Yosua sudah berlangsung hingga kurang lebih 11 jam hingga saat ini, dan belum selesai hingga saat ini juga pemeriksaan yang sudah dimulai sejak pagi hari tadi. Bahkan menurut informasi yang kami dapatkan, jika tadi kami sempat bertanya pula dengan kuasa hukum Putri Chandrawati Arman Hanis pun tadi sempat menjawab chat kami begitu melalui sambungan WhatsApp. Ia pun juga sempat mengatakan tidak dapat memastikan pemeriksaan Putri akan selesai pukul berapa begitu, dan kami juga tadi sudah mencoba menghubungi pihak Barreskrim Mabes Polri dan belum ada konfirmasi lebih lanjut juga mengenai pemeriksaan hari ini akan diselesaikan hingga pukul berapa. Namun kiranya Fani dan juga pemirsa, kami masih akan terus memantau seperti apa jalannya pemeriksaan Putri Chandrawati di kehadirannya kedua kali ini di Barreskrim Mabes Polri terkait meninggalnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Namun jika kami melihat sejak pagi hari tadi, Fani dan juga pemirsa, kiranya pihak pengacara Putri Chandrawati sendiri juga tadi pagi sudah sempat tiba di gedung Barreskrim Mabes Polri, dan kedatangan Putri Chandrawati yang tidak diketahui awak media pun sempat dikonfirmasi oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, yang mengatakan kiranya Putri Chandrawati sudah tiba sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Barat. Dalam pemeriksaan kali ini pun ada yang sedikit berbeda, Fani dan juga pemirsa. Jika biasanya hanya pemanggilan terkait keterangan sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya Brigadir Yosua, hari ini untuk memperdalam laporan mengenai dengan dijalankannya teknik konfrontasi atau konfrontir, sehingga Putri Chandrawati juga dipertemukan dengan 3 tersangka lainnya, yakni Bribka RR, Barada RE, dan juga KM, untuk mengetahui pasti seperti apa kejadian pada 7 Juli 2022 lalu di Magelang, yang disebut-sebut rumah di Magelang merupakan tempat dijadikannya peristiwa direncanakannya, maksud kami, peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua Nofriansah Huta Barat. Dan tadi dari Dirtipidum Barreskrim Mabes Polri, Brigjen Andirian juga sempat mengatakan kiranya teknik konfrontir ini juga untuk mengetahui sebenarnya seperti apa kebenaran dan juga keterangan yang pernah diberikan setiap saksi dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Huta Barat ini. Fani. Baik, terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari Mabes Polri atau Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka Putri Chandrawati kembali tak terendus oleh awak media. Kuasa hukum Putri menyampaikan bahwa kliennya siap memberikan keterangan pada penyidik. Putri Chandrawati memenuhi panggilan penyidik di Barreskrim Polri untuk kembali diperiksa sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua. Kehadiran Putri di gedung Barreskrim Polri lagi-lagi tidak terendus media yang sudah menanti.
Sementara kuasa hukum Putri Chandrawati memastikan kliennya hadir dan siap memberikan keterangan pada penyidik. Siap, oke. Keluhan-keluhan sakit yang sempat menjadi halangan pemeriksaan sebelumnya? Ya, artinya hari ini Putri siap untuk konfrontir. Udah jalan Putri sendiri sekarang di mana? Udah dalam Pak? Datang jam berapa Pak? Saya belum tahu, saya pulang. Artinya Ibu sudah menjalani pemeriksaan atau belum? Masih belum. Harus Belum, nanti ya? Bapak duluan. Iya. Ya, terima kasih ya. Ya, terima kasih. Setelah pemeriksaan ya. Siap Pak. Nanti ditunggu ya Pak. Berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan kali ini Putri bakal dikonfrontasi dengan para tersangka lainnya, yakni Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, Barada Richard Eliezer, serta satu orang saksi asisten rumah tangga bernama Susi. Sebelumnya, pada 26 Agustus 2022, Putri Chandrawati diperiksa selama 12 jam dan penyidik tim khusus belum menahan Putri. Saat itu, polisi beralasan pemeriksaan sudah terlalu malam dan mempertimbangkan kesehatan tersangka Putri Chandrawati. Mabes Polri juga membantah memberikan keistimewaan kepada Putri dalam pemeriksaan Jumat lalu karena terkesan menghindar dari media. Enggak lah, saya nggak ngerti lewat mana. Saya nggak ngerti lewat mana. Ya enggak, semua sama. Ya, pemeriksaan semua sama, berlaku equal. Ya? Pakai aja lah depan sini loh nggak salah. Iya, nggak salah. Polisi menetapkan Putri sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Putri diduga ikut serta merencanakan pembunuhan Brigadir Yosua bersama suaminya Ferdi Sambo. Ya, sebelumnya pemirsa, Putri Chandrawati menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Untuk pertama kalinya Putri Chandrawati bertemu dengan sang suami Ferdi Sambo sejak mereka berdua dijadikan tersangka. Untuk pertama kalinya, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bertemu usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Saat rekonstruksi di sebuah ruangan, Sambo dan Putri sempat duduk bersanding di sebuah sofa. Kemudian Sambo memeluk dan mencium kepala Putri. Kemudian sosok Putri dalam adegan rekonstruksi ini diganti oleh pemeran pengganti. Rekonstruksi kasus pembunuhan Yosua digelar tim Sus Polri Selasa kemarin di 3 lokasi dengan 78 adegan. 16 adegan pertama memperagakan peristiwa di rumah Magelang tanggal 4, 7, dan 8 Juli. Rekonstruksi dilakukan di aula yang ada di rumah Sambo di Jalan Saguling. Adegan Putri yang sedang berbaring di kamar dan dihampiri Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Joshua diduga menjadi awal mula penembakan. Meski demikian, tidak ada adegan Joshua membopong Putri Chandrawati seperti yang dikatakan oleh Kuat Ma'ruf sebelumnya. Rekonstruksi selanjutnya adalah terkait peristiwa di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Saguling 3. 35 adegan yang terjadi pada tanggal 8 Juli diperagakan. Di rumah ini, Ferdi Sambo dan Putri duduk berdampingan di sebuah sofa. Sambo dan Putri sempat menolak melakukan beberapa adegan. Peristiwa di rumah pribadi Jalan Saguling disebut sebagai tahapan perencanaan pembunuhan. Terakhir, rekonstruksi dilakukan di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3. Ada 27 adegan yang diperagakan terkait peristiwa eksekusi Brigadir Yosua. Ferdi Sambo, Barada Eliezer, dan Joshua berada di satu ruangan saat eksekusi. Diperagakan pula sejumlah tindakan Sambo yang dilakukan untuk membuat skenario seolah-olah terjadi tembak-menembak antara Eliezer dan Joshua. Ya, kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati mengawali drama pembunuhan Brigadir Yosua. Meski kasus pelecehan telah dihentikan oleh penyidik, tapi istri Ferdi Sambo itu masih bersikukuh menyatakan dirinya sebagai korban pelecehan. Mohon doa biar kami sekeluarga cepat menjalani masa yang sulit ini. Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdi Sambo pada skenario awal dibangun sebagai tokoh yang menjadi penyebab tragedi pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Putri disebut sebagai korban pelecehan seksual ajudannya yang membuat sang jenderal murka. Kemurkaan jenderal itu melibatkan beberapa orang dekatnya untuk menghilangkan nyawa ajudannya. Sejak saat itu Putri disebut mengalami traumatis mendalam, bahkan harus didampingi psikiater. Bahkan, dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Kapolri menyebut masih mendalami terkait motif pembunuhan itu. Kapolri menyebut motif yang disampaikan oleh tersangka Ferdi Sambo akan dikonfirmasi kepada Putri Chandrawati. Terkait motif ini,
kami sementara sudah mendapatkan keterangan dari saudara FS. Namun kami juga ingin memastikan sekali lagi untuk memeriksa Ibu PC. Sehingga nanti yang kami dapat, apalagi pada saat posisi beliau sebagai tersangka, apakah berubah atau tidak. Dengan demikian kami bisa mendapatkan satu kebulatan terkait dengan masalah motif. Terima kasih. Setelah memohon penangguhan pemeriksaan karena sakit selama 7 hari, Putri Chandrawati mendatangi Barreskrim Polri untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun momen kedatangan Putri luput dari bidikan kamera wartawan. Awak media yang sudah menunggu terkecoh dengan mobil yang dikendarai oleh pengacara istri bekas Kadif Propam tersebut. Sakit kan 3 hari diperiksa. Sudah kami jelaskan juga ke penyidik dan penyidik juga sudah menerima. Kan pemeriksaan kesehatan di dalam. Ya, jadi mohon teman-teman media sabar menunggu, ya, berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Setelah menjalani pemeriksaan selama 12 jam, Putri membantah ikut terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Dalam menjawab 80 pertanyaan penyidik, Putri menjelaskan ia merupakan korban tindakan kekerasan seksual. Padahal kasus dugaan pelecehan Putri Chandrawati sudah dihentikan penyidikannya oleh polisi.